Halo adik-adik semuanya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Melayu. Nah, apa saja sih materi kegiatan ekonomi masyarakat Melayu? Simak video ini sampai habis ya. Nah, apa ya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi meliputi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Manfaat dari kegiatan ekonomi berbasis budaya Melayu. Nah, yang pertama, melestarikan warisan budaya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjaga identitas budaya Melayu. Dan yang kelima, mendukung pariwisata daerah. Dan yang keenam, mengenalkan budaya pada generasi muda. Nah, tips mengajarkan pada siswa sekolah dasar: yang pertama, menggunakan contoh nyata di sekitar. Yang kedua, melakukan kunjungan ke pasar tradisional. Yang ketiga, praktek membuat kerajinan sederhana. Yang keempat, bercerita tentang sejarah perdagangan Melayu. Dan yang terakhir, mengenalkan istilah-istilah dagang dalam bahasa Melayu. Sebelum kita lebih jauh tentang kegiatan ekonomi, Ibu akan bertanya nih, apa saja sih kegiatan ekonomi dalam budaya Melayu? Jadi, kegiatan ekonomi dalam budaya Melayu itu ada 4. Nah, yang pertama, perdagangan tradisional. Contohnya pasar terapung seperti di Sungai Siak. Nah, di situ terdapat sistem barter yang masih dipertahankan dan pasar-pasar tradisional dengan konsep Melayu. Yang kedua, kerajinan tangan khas Melayu. Contohnya, pembuatan songket dan tenun, ukiran kayu motif Melayu, anyaman dari pandan dan rotan, dan pembuatan perhiasan tradisional. Selanjutnya, yang ketiga, ada kuliner tradisional. Contohnya penjualan makanan khas Melayu seperti roti canai, nasi lemak, laksa, otak-otak, rendang, dan ada industri rumahan pembuatan kue tradisional. Dan yang keempat, industri budaya. Ada pembuatan alat musik tradisional, gendang dan rebana. Kemudian pembuatan baju kurung dan teluk belanga. Dan terakhir, produksi aksesoris adat Melayu. Nah, sangat banyak bukan kegiatan ekonomi dalam budaya Melayu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang kegiatan ekonomi nih. Jadi, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang produksi. Apa ya produksi itu? Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Nah, ciri-ciri kegiatan produksi itu: yang pertama, kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan untuk membuat barang yang akan diproduksi. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Nah, untuk lebih jelas dan lebih memahami materi ini, coba kalian amati dari gambar yang sudah tertera di dalam video ini.
Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nah, kemudian ciri-ciri kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan barang kepada konsumen. Yang kedua, menyalurkan barang hasil produksi. Yang ketiga, melibatkan banyak orang. Yang keempat, membutuhkan alat transportasi untuk menyalurkan barang produksi. Nah, secara umum kegiatan distribusi itu meliputi kegiatan pembelian, pengelompokan, pembungkusan, penggudangan, dan pengangkutan. Selanjutnya, distribusi barang dari produsen ke tangan konsumen itu dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, kalau pada distribusi langsung, hasil produksi langsung disalurkan oleh produsen kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Sedangkan pada distribusi tidak langsung, hasil produksi disalurkan dengan menggunakan perantara. Nah, untuk lebih memahami materi tentang distribusi, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati gambar yang ada dalam video ini. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, konsumsi. Nah, apa saja sih pengertian dari konsumsi itu dan apa saja sih contoh konsumsi dalam kegiatan ekonomi? Nah, jadi konsumsi itu adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ciri-ciri kegiatan konsumsi itu yang pertama ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua barang yang dikonsumsi, dan yang ketiga barang yang digunakan akan habis atau berkurang. Untuk lebih memahami materi tentang konsumsi, coba adik-adik perhatikan dan amati gambar yang ada dalam video ini. Nah, salah satu contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ialah produksi makanan khas Melayu Riau nih. Nah, salah satunya adalah kue talam durian. Kue talam durian merupakan makanan khas Melayu Riau yang terbuat dari ketan dan buah durian. Durian merupakan salah satu buah yang sangat populer di Indonesia. Kemudian dipadukan dengan kue talam tradisional yang terbuat dari tepung beras dan santan. Dengan kombinasi unik ini menghasilkan hidangan yang sangat lezat dan disukai banyak orang. Kue talam memiliki tekstur yang kenyal, lembut, serta rasa manis dan lezat.
Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya.